Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Rahma Putri dengan NIM 2221048, Isri Hairani dengan NIM 2221072, dan Ramah Daniel dengan NIM 2221076 akan mempresentasikan makalah tentang makna pembaruan pendidikan. A. Pengertian pembaruan atau inovasi pendidikan. Menurut pendapat Rathers, pembaruan adalah an idea, practice, or object that is perceived as new by individual or other of adoption. Berdasarkan manajemen SDM, Peter Drucker mengatakan bahwa pembaruan adalah a change that creates a new dimension of performance. Berdasarkan penjelasan di atas, pembaruan dapat diartikan sebagai perubahan atau ide atau gagasan yang mendorong seseorang sebagai penggunaan dalam bekerja dan berkarya jauh berbeda dan lebih baik dari sebelumnya, atau menghasilkan dimensi kerja yang baru. Pembaruan terjadi secara beriringan dengan timbulnya tantangan. Karena setiap pembaruan menyebabkan orang berada dalam situasi berbeda dan memerlukan penyesuaian diri. Proses pengembangan inovasi pendidikan adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan individu atau organisasi, mulai sadar dan tahu adanya inovasi sampai pada penerapannya. Model-model inovasi dikemukakan oleh beberapa ahli, yaitu Lafitte dan Steiner, Colley, Roger, Robertson, dan lainnya. Selanjutnya yang B, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pembaruan atau inovasi pendidikan. Yang pertama, perencanaan dan evaluasi pendidikan. Setiap tingkatan dari pendidikan harus diberikan wewenang sesuai dengan kebutuhannya, dikarenakan jenjang itulah yang lebih paham dan mengetahui apa yang dibutuhkan pada jenjang tersebut. Perencanaan tersebut bisa meliputi penetapan visi dan misi pendidikan, perencanaan, anggaran, dan pencairan sumber dana. Selanjutnya, pengelolaan kurikulum. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum pendidikan dasar wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematika, ilmu pendidikan alam, ilmu pendidikan sosial, seni, dan budaya, pendidikan jasmani dan rohani, serta keterampilan kewarganegaraan, bahasa, matematika, ilmu pendidikan alam, ilmu pendidikan sosial, seni, dan budaya, pendidikan jasmani dan rohani, serta keterampilan atau kejuruan. Suatu hal perlu diperhatikan ialah beban kurikulum pada satuan pendidikan kita terkena sangat berat dengan berbagai macam mata pelajaran, sehingga sangat mendera peserta didik. Setiap satuan pendidikan hendaknya diberikan kewenangan untuk mengembangkan kurikulumnya tanpa mengurangi isi kurikulum yang berlaku secara nasional yang dikembangkan oleh pemerintah pusat. Yang ketiga yaitu proses belajar mengajar. Masyarakat global seperti dewasa ini adalah masyarakat terbuka, rasional dan kritis. Sudah tentu cara-cara belajar yang indoktriner dan menghafal sudah kurang cocok. Hal yang perlu dikuasai oleh peserta didik adalah informasi yang telah diolah sendiri atau belajar mandiri. Dengan sendirinya, cara-cara belajar dengan menghafal di luar kepala sudah tidak pada tempatnya lagi, termasuk cara belajar lecturing. Belajar mandiri atau independent learning harus dapat menggantikan cara belajar menghafal secara rote learning. Tentu proses belajar mengajar ini harus didukung oleh fasilitas belajar dan sumber-sumber belajar yang memadai, seperti perpustakaan yang lengkap serta laboratorium. Yang keempat yaitu perkembangan belajar mengajar. Seiring dengan perkembangan zaman seperti sekarang ini, maka semakin dituntut untuk dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan sangat cepat. Dengan penggunaan teknologi informasi akan lebih membantu proses belajar mengajar dengan baik. Di samping itu, dengan bantuan teknologi, kegiatan pendidikan akan lebih menarik dan menambah minat untuk belajar. Misalnya, penggunaan animasi dalam pembelajaran. Hal itu bisa dapat kita lihat dari perkembangan bimbel yang sedang trending di Indonesia saat ini, seperti Ruang Guru dan yang lainnya. Selanjutnya yang kelima,
yaitu tuntunan adanya proses pendidikan yang relevan. Pembaruan dalam pendidikan yang dilakukan dituntut agar dunia pendidikan dengan kebutuhan masyarakat atau dunia kerja itu bisa relevan sehingga setiap lulusan dapat berguna atau mempunyai bekal keterampilan sehingga tidak terjadi pengangguran. C. Tujuan pembaruan atau inovasi pendidikan. Menurut Hamido Jojo, tahun 1974, tujuan utama pembaruan adalah meningkatkan sumber-sumber tenaga uang dan sarana termasuk struktur dan prosedur organisasi. Tujuan pembaruan pendidikan adalah meningkatkan efisiensi, relevan, kualitas dan efektivitas sarana serta jumlah peserta didik sebanyak-banyaknya dengan hasil pendidikan sebesar-besarnya atau menurut kriteria kebutuhan peserta didik, masyarakat dan pembangunan dengan menggunakan sumber tenaga, uang, alat dan waktu dalam jumlah yang sekecil-kecilnya. Secara sistematis, arah tujuan pembaruan pendidikan Indonesia adalah yang pertama, mengejar berbagai ketinggalan dari berbagai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga pada akhirnya pendidikan di Indonesia semakin berjalan sejajar dengan berbagai kemajuan tersebut. Yang kedua, mengusahakan terselenggarakannya pendidikan di setiap jenis, jalur, dan jenjang yang dapat melayani setiap warga negara secara merata dan adil. Yang ketiga, mereformasikan sistem pendidikan Indonesia yang lebih efisien dan efektif, menghargai kebudayaan nasional, lancar dan sempurnanya sistem informasi kebijakan, mengokohkan identitas dan kesadaran nasional, membutuhkan masyarakat gemar belajar, menarik minat peserta didik, dan banyak menghasilkan lulusan yang benar-benar diperlukan untuk berbagai bidang pekerjaan yang ada di kehidupan masyarakat. Kesimpulan, pembaruan dapat diartikan sebagai perubahan, ide atau gagasan yang mendorong seseorang sebagai penggunaan dalam bekerja dan berkarya jauh berbeda dan lebih baik dari sebelumnya, atau menghasilkan dimensi kinerja yang baru. Pembaruan terjadi secara beriringan dengan timbulnya tantangan karena setiap pembaruan menyebabkan orang berada dalam situasi berbeda dan memerlukan penyesuaian diri. Faktor yang mempengaruhi pembaruan pendidikan, perencanaan dan evaluasi pendidikan, pengelola kurikulum, proses belajar mengajar, perkembangan belajar mengajar, tuntunan adanya proses pendidikan yang relevan. Tujuan pembaruan pendidikan mengejar berbagai ketinggalan dan dari berbagai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, mengusahakan terselenggarakannya pendidikan, mereformasikan sistem pendidikan Indonesia yang lebih efektif dan efisien.